Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kesempatan yang luar biasa jikalau saat sore hari yang indah ini kita boleh bersama-sama dikumpulkan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama bersekutu merayakan Natal. Walaupun sangat sederhana tetapi tidaklah menjadi persoalan bagi kita. Satu hal, biarlah Natal pada saat sore hari ini boleh menjadikan berkat tersendiri bagi kita. Sesuai dengan tema yang ada di atas, bangkit untuk negeri. Dalam sesi ibadah pada saat sore hari ini, kita akan bersama menyatukan hati kita. Kita akan bersama-sama bersatu hati berdoa buat bangsa ini. Mari kita sebagai umat Tuhan memberikan kontribusi yang positif. Mungkin doa-doa kita sederhana, tetapi akan membawa pengaruh besar bagi bangsa ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita disatukan bersama untuk memperingati Natal. Mari bersama-sama kita satukan hati untuk mengambil waktu sejenak, bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah. Baik di bumi dan di surga, semua menyanyikan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus yang layak disembah, karena dialah Raja yang bertata, namanya besar, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, layak dipuji dan disembah. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita untuk kita memuliakan Tuhan, karena hanya dialah Raja yang bertata, dialah yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Biarlah bumi dan surga memuliakan nama Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Katakan Hosana.
kekal selama-lamanya. Biarlah kasih setia Tuhan nyata bagi setiap kami yang saat ini bersekutu di tempat ini. Kami percaya bahwa ketika kami hadir di tempat ini, Engkau Roh Kudus menguasai setiap hati kami Tuhan. Engkau Roh Kudus bekerja dari setiap hidup kami ya Allah. Kami percaya bahwa setiap kami yang saat ini bersatu hati berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami rindu bahwa bangsa kami dipulihkan. Bangsa kami boleh bangkit kembali karena kasih setia Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkau Allah yang bertata di atas surga maupun di bawah di bumi. Biarlah hanya nama-Mu yang layak disembah. Hanyalah nama-Mu yang layak disembah. Dan saat ini kami rindu bahwa setiap kasih setia Tuhan dapat kami rasakan. Terima kasih Tuhan, bersama-sama kita akan katakan, layak dipuji, layak disembah. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala, Engkau Raja layak menerima setiap pujian kami Tuhan. Nama-Mu besar, layak dipuji. layak dipuji, disembah, Allah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Katakan namanya besar selamanya. termulia. Nama-Mu besar. Sekali lagi katakan nama-Mu besar. Namamu besar, termulia. Kami yakin bahwa saat ini yang beracara hanya Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Oleh sebab itu setiap kami yang saat ini bersehati berdoa khusus buat bangsa kami, Engkau Allah yang tidak kurang panjang untuk menolong kami. Engkau Allah yang selalu setia memberkati kami. Setiap telinga Tuhan tidak kurang lebar untuk mendengar setiap permohonan kami. Awal, pertengahan hingga akhirnya. Setiap acara demi acara yang akan kami lalui Tuhan, kami mau serahkan hanya di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sejenak kita akan merenungkan bagaimana kondisi bangsa ini saat ini. Sungguh sangat memprihatinkan. Saat ini bumi sedang berduka. Bahkan Ibu Pertiwi menangis karena duka berkepanjangan dan belum berakhir. Saat ini kami anak-anak-Mu bersatu untuk berdoa buat kota kami tercinta. Karena kami rindu bahwa setiap kota di mana kami tinggal dipulihkan Tuhan. Kami rindu bahwa setiap kota di mana kami tinggal dipenuhkan damai sejahtera. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Biarlah setiap terang Tuhan selalu menyinari setiap kami yang ada di kota ini. Kota tercinta. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih
mana kami tinggal saat ini membutuhkan Engkau Tuhan. Kami berdoa buat kota kami tercinta, berkatilah. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu, Biar belas kasih-Mu bersama-sama kita katakan kian bertambah nyata. dan bertambah nyata, Dicurahkan atas kami Tuhan. dicurahkan atas kami. Lawatlah Lawatlah umat-Mu, umat-Mu, ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, Hanya Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Yesuslah Allah yang layak dipuji, disembah oleh segenap suku-suku bangsa. Karena kita tahu bahwa ketika Allah hadir di dunia ini, ingin bahwa bangsa pilihannya diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga karena kasih dan kemurahannya, Ia telah mengorbankan darahnya bagi kita. Oleh sebab itu kita pun rindu bahwa setiap kasih dan kemurahan Tuhan boleh menyelamatkan bangsa ini, bangsa Indonesia. Kita bersama-sama memiliki kerinduan bahwa Indonesia segera dipulihkan Tuhan. Bangsa ini diselamatkan, para pemerintah diberkati, masyarakat aman dan terlindungi. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa.
buat keselamatan bangsa ini. Bersama-sama kita katakan Yesuslah Tuhan Yesuslah Tuhan yang layak yang ditinggikan, layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. dengan darahmu. Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Hatiku rindu Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. kita katakan ya Allahku, Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Setiap kami lemah dan tak berdaya. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Seringkali kami menuruti apa yang jahat yang ada di dalam diri kami. Kami sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Tetapi jangan turunkan murka-Mu atas negeri ini. Jangan turunkan murka-Mu atas bangsa ini Tuhan. Ampunilah kami. Ampunilah negeri ini. Pulihkanlah negeri ini. Karena kami rindu dimampukan untuk berbalik dari setiap kejahatan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melepaskan setiap kejahatan kami di hadapan. Pulihkanlah negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Tuhan. Ampunilah setiap kami. Oleh anugerah-Mu Tuhan. Bersama-sama kita katakan pulihkanlah. Pulihkanlah Tuhan, kembalikan bangsa ini kepadamu Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepada
sujud di hadapan altar Tuhan, bersama-sama mencari wajah Tuhan, berbalik dari setiap jalan kita yang jahat, Tegak diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. kita bersama-sama katakan, oleh anugerah-Mu Tuhan, ampunilah. Oleh anugerah-Mu Tuhan, pulihkanlah, kembalikan bangsa ini kepadamu Tuhan. Dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan. Saat ini kami siap bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami yang sudah bersehati berdoa buat bangsa ini, Tuhan akan berkarya. Tuhan akan nyatakan kebaikan-Mu buat bangsa ini. Bahkan kami rindu firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama, biarlah boleh mendasari di dalam perayaan Natal pada saat malam hari ini. Kami yakin Tuhan akan gerakkan setiap kami untuk mengambil suatu hal yang bermanfaat dan positif buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kondisi bangsa saat ini tidaklah nyaman. Ketakutan terjadi di mana-mana. Bahkan kalau saya boleh cerita, saya mau pulang saja, orang tua saya bilang, jangan dulu. Saya mohon bantuan doa dari Bapak Ibu jemaat semuanya. Bule saya, adik dari bapak sekarang positif. Sehingga kalau saya pulang, saya harus bertanggung jawab untuk keselamatan umat yang ada di sini. Artinya, ketika kita sudah punya rencana, 1 tahun loh saya nggak pulang. Saya hanya bisa ketemu dengan orang tua saya lewat video call. Mungkin ini dialami oleh Bapak Ibu yang punya anak jauh, yang tidak bisa bodoh-bodohnya dewe, ora iso kumpul kalau keluargane. Ini yang saat ini kita alami. Tetapi saat ini kita bersatu hati. Bagaimana kita berdoa buat bangsa ini supaya kondisi seperti ini segera selesai. Sadar ataupun tidak, roda kehidupan itu berputar Bapak Ibu. Kadangkala kita merasa nyaman karena kita berada posisinya di atas. Tetapi kadangkala kita merasa bahwa ada sebuah kesulitan besar
Sehingga kita merasa basa Jawane keser-keser. Gak ada yang peduli dengan kita. Sehingga kita merasa sendiri. Takut, khawatir, rasa sakit. Sehingga zona nyaman itu seolah-olah jauh dari kita. Itulah kondisi kita ketika kita berada di bawah. Siapa yang mau kita salahkan? Hukum alam terjadi. Ketika kita di atas kadang-kadang kita lupa bagaimana kondisi kita. Tetapi ketika kita di bawah betul-betul dibanting, betul-betul kita seolah-olah gak ada yang peduli dengan kita. Kita mau bertanya kepada siapa? Apakah kita bertanya kepada rumput yang bergoyang? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan kondisi bangsa kita saat ini. Di mana kita kemana-mana harus was-was. Budaya baru yang kadang-kadang kita terapkan itu belum nyaman. Kadang-kadang kita sudah bosen kemana-mana pakai masker dan lain sebagainya. Tapi Tuhan izinkan ini terjadi Bapak Ibu. Apalagi pandemi yang berkepanjangan belum berakhir. Secara hubungan sosial banyak terbatasi, betul? Hubungan sosial kita banyak terbatasi, duduk saja kita harus dua-dua. Makanya yang sebelah sini kalau lebih dari 3 pelanggaran, pelanggaran. Ya pelanggaran itu, di situ masih ada yang kosong bisa ditempati. Kalau lebih dari 3 pelanggaran harus jaga jarak, social distancing. Itu adalah budaya baru yang harus kita terapkan. Susah. Ya susah. Secara sosial kita harus dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dengan satu tujuan supaya terhenti sebuah penularan dari corona. Kepincangan banyak terjadi di mana-mana. Penderitaan rakyat terasa sangat nyata. Penak kok Bu, aku malah berharap pandemi gak lunga. Ben beras teko Jokowi ora entek. Jangan kita berpusat pada diri sendiri. Kalau panjenengan sing dapat bantuan berdoane pandemi iki ben gak lunga-lunga. Napa ngoten? Engko aku ben tok transferan terus dari Jokowi. Terus aku nanti biar dapat beras terus setiap bulannya. Karena yang kemarin belum habis sudah dapat lagi bantuan COVID-19. Sehingga dongane lah COVID ora lunga. Napa ngoten? Terus bagaimana sih nggak dapat bantuan? Itu yang terjadi kepincangan secara sosial. Masyarakat tidak bisa berbuat banyak. Kemana-mana yang dibatasi, kita hanya pasrah kepada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita terkontaminasi, kalau hidup itu adalah anugerah, kalau kita mati itu adalah sebuah keuntungan. Jadi rasa takut itu jangan sampai membuat kita semakin dalam. Firman Tuhan yang menjadi hikmah Natal pada saat malam hari ini, sebenarnya mungkin Bapak Ibu aneh, Natalan kok ceritanya gak kelahiran Tuhan Yesus, kok malah tentang Yeremia itu kepiye? Cerita tentang Yeremia yang menuliskan suratnya kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan di Babel. Hal ini akan dapat kita pahami ketika kita betul-betul merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Karena situasi yang dialami oleh Yeremia dan penduduk Israel yang dibuang ke Babel persis yang saat ini kita alami. Mungkin saat ini tidak kita alami, kita dijajah, dibawa kemana gitu, tidak. Tetapi yang menjadi latar belakang dari nats ini memang saat itu bangsa Israel harus dibawa ke Babel dan mereka harus dibuang di sana tidak waktu yang cukup singkat. Tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan apa? 70 tahun mereka harus tinggal di Babel sebagai buangan. Hal itu diawali ketika Raja Yeyoka dan Ibu Suri
telah menyerahkan diri kepada Nebukadnezar sebagai tawanan. Para pegawai-pegawai istana menyerahkan diri karena mereka sudah kalah. Sehingga mereka harus dibawa ke Babel sebagai tawanan. Bahkan para ahli, pandai besi, para tukang, pemuka-pemuka Yerusalem dan orang-orang penting saat itu juga diserahkan ke Babel. Artinya akan ada keuntungan ketika orang-orang pinter yang ada di Yerusalem dibawa semua ke Babel. Sehingga Raja Nebukadnezar akan merasa bahwa ketika menawan orang-orang pinter dari Yerusalem, mereka merasa diuntungkan. Kondisi memprihatinkan sebenarnya terjadi, di mana masyarakat yang diangkut ke Babel, kita bisa bayangkan Bapak Ibu, hidup di negerinya orang, tidak hidup di negerinya sendiri, dikuyo-kuyo, hidup dalam kekuasaan pemerintah lain. Sing nate merantau, lek merantone ilegal, jenengan tenang kemana-mana. Misalnya kok ten Malaysia mawon nggih. Ibu Mustami punya pengalaman luar biasa di Malaysia. Mungkin tahu persis teman-temannya yang pergi ke sana ilegal. Lek metu mesti keweden ya Bu ya. Keweden. Karena merasa tidak nyaman. Itu yang terjadi ketika mereka ada di Babel. Hidup mereka tidak tenang. Sehingga ketika mereka tidak mau melakukan apapun, menenggelamkan mereka semakin terpuruk dalam kondisi keprihatinan. Tak baleni ini penting. Semakin mereka tidak berbuat apapun karena kondisi yang tertekan, karena kondisi yang mengecewakan, itu akan semakin memperburuk, akan semakin memperberat keterpurukan seseorang. Berarti sing kula baleni penting itu direnungkan. Oleh sebab itu sangat penting Yeremia mengirimkan surat penghiburan bagi mereka. 70 tahun itu enggak pendek loh waktunya. 70 tahun itu lama. Oleh sebab itu mereka harus berpikir menyesuaikan diri di sana selama 70 tahun. Mereka dikatakan di sini harus mendirikan rumah. Mas Denny, saya minta bisa ditampilkan ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Langsung semuanya agak kecil-kecil tidak apa-apa. Di situ dituliskan Yeremia katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, ayat 4 Mas. Ayat 4 dan 5. Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anakmu laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carilah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7 yang menjadi ayat mas kita, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yeremia mencoba untuk membawa pemahaman mereka bahwa ketika 70 tahun itu waktu yang tidak pendek, mereka harus belajar, bersosialisasi di sana, mereka harus mendirikan rumah. Lek meratap terus, mereka takut terus, mereka khawatir terus, mereka tidak akan berkembang. Justru imunitasnya menurun gitu ya kalau di Indonesia sekarang. Orang yang khawatir, orang yang punya pikiran itu justru menjadi pembunuh yang utama. Iya kan? Oleh sebab itu Yeremia coba deh, kamu free sekarang. Kamu berpikirnya positif deh. Kamu di sana itu enggak singkat loh. Kamu di sana nanti 70 tahun. Dirikanlah rumahmu di sana. Buat supaya kamu bisa diam di sana dengan tenang.
Kamu juga harus membesarkan anakmu. Buatlah kebun supaya kebun itu nanti bisa menghasilkan. Dukoniku babat alas, duko piye, yang penting mereka harus buat kebun. Mereka harus menikah supaya bisa meneruskan keturunan. Dan ketika mereka ada di sana, mereka bertambah banyak. Itu yang dikatakan oleh Yeremia kepada orang-orang yang ada di Babel. Tentunya kita, saya saja, kalau saya itu ingat kota kelahiran saya di Malang, bodoh-bodoh ngene iki isine kudu nangis Bapak Ibu. Isine kudu nangis. Pak Sis bilang, "Mah, lek pengen mulih lah. Wis pasrah wae ambek Gusti gitu." Tapi saya ngotot loh, kita itu bertanggung jawab keselamatan jemaat di sini loh. Kalau ada apa-apa nanti klaster gereja yang disalahkan loh. Pak Sis berusaha menghibur saya. Wes gak apa-apa. Engkau neng mobil mulai dari sini sampai sana nggak turun-turun karena sing bahaya itu kan biasanya di perjalanan. Engkau nggak boleh kudu pipis, gawang ada. Saya bayangkan kok sulit banget yo mau ketemu sama orang tua. Orang-orang yang ada di Babel, mereka berpikiran ketika mereka ingat kota kelahiran mereka, mungkin mereka juga menangis. Mereka ingin pulang. Piye kepiye Bu, enakan ning kotane dhewe kan ngoten sih. Jenengan ten Bandungharjo dikongkon pindah ning Gili Kebon sakniki tempat pelayanane Mas Yunus. Jenengan mikir-mikir masih ning kono penak. Wis tak sediani tegalan sing akeh, jenengan nandur kopi sing penak. Mesti jenengan mikir-mikir, moh penak ning Bandungharjo rame. Oh, banyune Bandungharjo itu seger, kan tentunya seperti itu. Mesti jenengan mikir-mikir, orang di dalam pembuangan itu enggak enak. Jangan sampai setiap tangisan mereka itu menjadi penghalang untuk mereka menabur. Saniki kula taken, lek jenengan duwe masalah, megawe niku rasa-rasa napa mboten? Tak takoni lho saiki jujur, lek jenengan duwe masalah iku lek megawe rasa-rasa napa mboten? Seringkali ketika kita punya persoalan yang berat, megawe lho rasa-rasa. Apa meneh lek sing misale bar tukaran mbek bojone, sapa ta sing arepe tak nyambut gawekno? Lah arepe maem ya ora lah. Mungkin kita berpikirnya gitu. Rasa-rasa kabeh geleme turu tok esok sampai sore. Tetapi Yeremia katakan jangan sampai kesedihan kamu menjadi penghalang buat kamu nabur, buat kamu nandur. Karena kalau kamu berdiam diri, loh apa sing akan kamu hasilkan buat kamu? Janganlah ketika berduka itu menghilangkan sebuah harapan sehingga sukacita kita hilang. Mereka yang ada di dalam pembuangan haruslah memperhatikan hidup. Mereka harus bisa mempunyai kebijaksanaan dan kewajiban untuk pemerintah yang ada di sana. Allah mengharapkan supaya mereka yang ada di Babel mengusahakan kebaikan negeri itu. Kebaikan negeri itu harus mereka pikirkan caranya bagaimana. Ayat 7 masih di situ ya, ayat 7. Ayat 7-nya diperbesar Mas. Ayat 7-nya diperbesar. Saya akan baca sekali lagi. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yang terakhir saya akan ulang, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mereka harus memahami sebuah kewajiban. Bagaimana mereka harus memikirkan sebuah kebaikan. Alah wong ora negeriku wae kok. Sing penting aku urip tenang lah wis. Tetapi Tuhan katakan, berdoalah bagi kota di mana kamu aku buang. Mereka dilarang melawan ketertiban umum. Selama menjadi bawahan di Babel, mereka harus belajar taat. Walaupun hidup di bawah kekuasaan orang lain, tetapi hidup hormat, hidup taat kepada pemerintahan haruslah dilakukan. Karena sadar tidak sadar, pemerintahlah yang memberikan sebuah perlindungan. Pemerintahlah yang memberikan sebuah perlindungan. Bahkan mereka harus berdoa kepada Allah, meminta berkat buat kota di mana mereka berada.
Jenengan berdoa buat kota Jepara 1 minggu berapa kali? Orang mesti Bu, sebulan baik gak tahu kok. Apakah kita pernah berdoa khusus buat Jepara? Saya yang bukan asli Jepara, saya aslinya Malang, Arema kira Arema rek. Tapi saya kota Jepara ini cinta. Saya selalu berdoa buat kota Jepara. Saya selalu berdoa buat Kecamatan Donorojo. Saya selalu berdoa buat Desa Bandung Harjo. Ketika kita ada di sini, coba apa sih kontribusi kita yang kita bisa lakukan buat kota di mana kita tinggal? Ketika mereka ada sebagai orang asing, berbaik hatilah kepada penduduk asli. Yeremia katakan seperti itu. Karena kenapa? Kalau kota itu sejahtera, maka kamu juga akan sejahtera. Bapak Ibu, kalau saya membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-23, sebenarnya surat yang ditulis Yeremia ini komplit. Ayat 4 sampai ayat 7 itu adalah sebuah perintah di mana mereka kudune gawe omah, kudune berkebun, kudune mereka menikah, bahkan kudune mereka harus berdoa di mana buat kota di mana mereka tinggal. Itu perintah. Ayat 4 sampai 7. Ayat 8 sampai 9 itu adalah peringatan. Di mana ayat 8 sampai 9 dikatakan di sana itu banyak nabi-nabi palsu sing ngarahke ora bener. Lah sakniki Indonesia sing dadi nabi palsu, kita sudah bisa membaca endi sing mboten bener, endi sing ora bener. Jangan ikuti sesuatu yang enggak benar, Yeremia katakan. Jangan ikuti nabi-nabi palsu itu. Tetap bertegang teguhlah kepada sebuah kebenaran. Boleh kita hidup di Babel, tetapi kamu harus tetap menyembah Allah yang mempunyai kebenaran. Boleh kita berada di tengah-tengah negeri ini, mungkin kita hanya umat minoritas, tetapi jangan berkecil hati sebagai umat minoritas. Walaupun kecil, ada bisa peristiwa besar yang kita bisa lakukan untuk perubahan bangsa ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 15 sampai ayat yang ayat 10 sampai ayat yang ke-14 itu berisi janji. Janji-janji Tuhan dikatakan bahwa sejahtera dan hari depan penuh dengan harapan akan mereka alami. Setelah 70 tahun tergenapi mereka hidup di Babel, mereka akan dibawa pulang oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Kalau mereka mau taat kepada pemerintah yang ada di sana, Tuhan katakan, kamu akan balik lagi ke Yerusalem, tempat kediamanmu, di mana kamu menyembah Allah di situ. Itu kalau mereka mau taat, Tuhan punya janji. Tetapi ayat 15 sampai 32 ngeri Bapak Ibu. Di situ di dalam surat dikatakan ada sebuah hukuman. Di situ dikatakan pedang, kelaparan, penyakit sampar akan ada di antara mereka yang menolak mengikuti perintahnya. Jadi hidup itu sebenarnya pilihan. Sering hamba-hamba Tuhan, baik majelis, baik Bapak Pendeta, saya sendiri, sering katakan kepada Bapak Ibu semuanya, hidup itu pilihan. Kita mau taat atau kita tidak taat. Kalau kita mau taat terhadap rencana Tuhan, Tuhan katakan janjinya akan memberi damai sejahtera. Tetapi ketika kita tidak taat, Tuhan katakan pedang, penyakit, sampar, aib akan terjadi atas kehidupanmu. Pilihan. Sekarang kita mau pilih yang mana? Bapak Ibu, kerajaan di bumi dikatakan kalau kamu nggak taat akan menghina karena aib yang kamu alami. Sehingga kewajiban yang harus dilakukan bangsa Israel yang dibuang di Babel hanyalah taat pada rencana Tuhan. Mereka harus tetap berdoa buat negeri di mana mereka berada supaya ketika mereka menjalani selama 70 tahun di sana, sakit penyakit tidak mereka alami, mereka merasakan damai sejahtera, mereka boleh meneruskan keturunan dan mereka kembali pulang dengan damai. Tapi itu sing taat. Demikian kita saat ini Bapak Ibu.
Di tengah-tengah situasi bangsa ini sangat berat, pandemi berkepanjangan, menjadikan kita mengalami takut. Sopo sing mboten wedi coba? Saya punya cerita, ini kesaksian saya nyata. 15 hari yang lalu sekolah kami viral. Viral Bapak Ibu. Kenapa? Sekolah kami harus ditutup, guru-gurunya harus bekerja dari rumah. Karena rekan kerja kami yang kelas 6 itu positif, sehingga harus diisolasi di rumah sakit Kelet beberapa waktu lamanya. Rumahnya harus di tracking, semua keluarganya harus diisolasi mandiri. Kami yang berkontak langsung harus bekerja dari rumah. Jenengan ngertos apa yang terjadi dengan saya? Dodone kula mengkap-mengkap. Perkara napa keweden? Dong saya yang setiap hari ketemu di kantor, walaupun tidak dekat, tapi sing bayangane kita sudah berkontak langsung dengan dia. Takut. Mungkin jenengan iso ngomong sepele, malah mati urip lak kersane Gusti Allah sih. Ya sudah lah, kalau jenengan pasrah seperti itu, hiduplah apa adanya, gak usah jaga jarak, gak usah pakai masker. Tapi lek seandainya wis ngrasake lara seperti itu, bayangkan, karena sakit ini adalah sifatnya mengancam sebuah kematian. Kula wedi. Saya tahu ketika seandainya kok Tuhan izinkan, misalnya kula mboten ngaluk, berarti itu rencana Tuhan. Seandainya mati adalah keuntungan, seandainya hidup itu adalah anugerah, kan ngoten. Tetapi Tuhan kasih jawaban luar biasa, teman kami sembuh. Akhirnya dalam batas waktu yang ditentukan dari Jepara, surat untuk kami bekerja dari rumah, kami harus kembali masuk. Sampai sekarang kami puji Tuhan bisa berinteraksi dengan baik, sudah sembuh. Mpun syukuran. Dinten napa niku waktu itu dia bilang, "Ayo do mak-mak, aku anjene lek wis waras." Aku anjene waktu iku ning rumah sakit bilang, "Lek wis waras anjene koncoku ning sekolah tak jak mangan bareng." Sudah wis kelakon kami makan bareng. Kemarin sembuh. Sopo sing ora wedi kaya ngono? Wedi lah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kekhawatiran, situasi yang buruk, sangat-sangat gak nyaman. Kemana-mana kita pakai masker, ibu-ibu yang cantik, ibu-ibu yang pakai gincu harganya mahal. Kadang-kadang mikir, Mami Sukri selalu bilang sama saya, aku wis bosen loh Bu pakai masker gitu ya. Karena apa? Gak nyaman. Situasinya sekarang sulit. Saat ini banyak interaksi yang dibatasi, pertemuan-pertemuan menyabatkan kerumunan itu pun dibatasi. Saudara-saudara kita yang ada di jero ketika mereka kemarin ada yang terkonfirmasi positif, gerejanya harus ditutup. Sudahlah sampai di situ saja, jangan sampai itu terjadi pada kita. Saat ini banyak hamba-hamba Tuhan yang sebelah Melongo. Kemarin ada berita Bapak Sujito Basuki juga terkontaminasi. Tetapi kita berdoa setiap hamba-hamba Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Ini bukan omong kosong. Kadang orang nggak percaya, opo sih corona? Gak ono sing jenenge corona. Tetapi kira-kira dampak dari corona iki jenengan ngrasake ta mboten sih? Ngrasake kan? Ngrasake. Wong nyatanya kita nggak nyaman kok. Apa-apa kita dibatasi kok. Apa-apa sulit kok. Wong jenengan panen arepe ngedol kangelan gara-gara apa? Corona. Panen apa jarene murah gara-gara apa? Corona. Ngono kok jek ora percaya corona. Wong padahal ya jenengan ngrasake dampake gitu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sisi lain ekonomi menyulitkan. Bahkan di sisi sosial kadangkala terjadi kepincangan. Tadi saya sudah sebutkan, lek sing untuk bantuan kadang-kadang berdoa coronane ora lunga lah, sing penting aku untuk bantuan terus. Ya jangan berpusat pada diri kita sendiri. Tetapi bagaimana sih enggak untuk bantuan? Bagaimana sih enggak iso megawe? Bapak Sutrisno harus dengan berbulan-bulan bekerja dari rumah, Pak. Enggak nyaman ya, Pak. Lek mati lampu kepontal-pontal, wes lungane ngendi misale. Harus bekerja dengan cara berlari-larian, enggak nyaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita melihat wes anak-anak kita yang ada di sekitar kita itu loh. Mereka tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Orang tua dipaksa jadi guru.
Padahal orang tua itu ndak punya latar belakang sing notabene guru iku enggak punya. Lek wis kangelan mbok kono nep wis aku ora ngerti mestine gitu ya. Lek tapi sekarang orang-orang pintar lek misalnya enggak ngerti browsing. Lah lek sing enggak ngerti browsing. Mbok kono aku ora ngerti. Saya melihat anak-anak masih banyak yang mengerjakan tugas. Lho ya apa sih Cah? Wong rapot wis meh dikerja, wis meh dibagi kok kowe jek ngerjake tugas wae. Karena kurang pengawasan orang tua. Lek ngerjake sakarepe dhewe, kancane wis do ngumpulke guru ngumpulke. Saya serengeni lho, kowe kayak urung bar dhewe gene yo. Orang tua harus memberikan perhatian khusus. Kudune dadi guru, padahal ora iso dadi guru. Sulit. Wis mbok kono. Wis apa gawe apa jare gurune? Kadang-kadang kita hanya mengeluh Bapak Ibu, mengeluh dengan kondisi saat ini. Lek misalnya bocah entuk melek, maido. Kok iku sekolah kepiye to? Bendina nukono pulsa. Ngene ejek nilaimu elek, isone maido. Sing kuliah tak bayari berjuta-juta, endi entokmu kuliah? Mosok kuliah kok ning ngarepe komputer terus iku lha gurune endi? Kita sing ndak pernah tahu kadang-kadang mikir, kok gaya pendidikan sekarang modelnya kayak gitu ya. Susah Bapak Ibu. Kita nggak iso mikir kayak gitu. Kayak kita itu ora tinemu pikir piye sih carane pemerintah. Mas Menteri kemarin sudah ngumumkan Januari wes dibuka boleh tatap langsung. Banyak yang tidak setuju. Akhirnya ya wes lah SD SMP gak oleh TK, SD SMP gak oleh masuk, SMA boleh masuk. Sing punya anak SMA kemut pikirane. Perkara napa? Banyak guru-guru yang terinfeksi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sulit sekali. Jikalau kondisi ini terus kita ratapi, tak baleni. Jikalau kondisi ini terus kita ratapi, sesuatu yang buruk tidak akan berubah. Bener Bapak Ibu? Lek awake dhewe njetung mikir piye carane, wong awake dhewe ya gak ngerti carane kepiye menanggulangi pemerintahe kepontal Indonesia naik 3 kali lipat. Sehingga hari libur sekarang dipadatkan hanya 24, 25, 31, 1. Perkara napa? Lek kakean libur engko penularannya cepat sehingga Indonesia 3 kali meningkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana ketika kita memberi kontribusi yang baik? Kontribusi itu artinya bahwa kita bisa memberikan sesuatu hal yang bermanfaat, sesuatu hal yang positif buat bangsa ini. Lho piye ta Bu? Wong Bandung Harjo iku mek 49 kakak lho. Iku wae ya kok rondo-rondo. Bagaimana kita mau bisa mengubah Indonesia kalau kita hanya sedikit? Jangan berpikir kita adalah orang sedikit. Jangan berpikir kita itu minoritas. Doa orang benar jika yakin didoakan, napa Pak Darso? Sangat besar kuasanya. Satu orang yang berdoa buat bangsa ini bisa menjadikan perubahan besar. Saya percaya itu terjadi. Tadi ketika kita menyatukan hati untuk kita berdoa. Tadi ketika kita berdoa syafaat melalui pujian dan penyembahan. Tadi miku melenggong, kuaske singer, ora ngerti lagune, terus kayak konser bae. Napa ngoten? Ndek wae lho. Mbok aku ora ngerti lagune, ben dinyanyekno singer bae. Wong iku ora Natalan kok konser. Lho, wong sing ndek nang arep ae sampe pengpengan doa temenanan mimpin panjenengan kok mosok panjenengan tadi enggak ono sing ndedonga. Ya coba kita berpikir positif seperti Yeremia, ketika kamu di sana dibuang, berdoalah buat kota di mana kamu buang, tak buang. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Kita berdoa buat kota ini, kita berdoa buat bangsa ini supaya ada dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menunjukkan bagaimana peran serta kita memberikan kontribusi yang positif buat bangsa ini. Bagi para pemuda, bagaimana cara berkontribusi? Teruslah berprestasi. Sekolah online jangan jadi penghalang. Kalian kudune tenanan. Ojo gime wae sing diutamake. Tak inceng anakku, kowe belajar tangan game Kak, istirahat malu. Istirahat kok kende mau main game terus. Coba sekarang manfaatkan waktu dengan baik. Berprestasilah kalian.
Berprestasilah kalian. Karena dengan kalian berprestasi, karena dengan kalian melakukan sesuatu yang baik, bukan untuk orang lain, tetapi untuk masa depan kalian sendiri. Ketika kalian mempunyai pendidikan tinggi, kontribusi yang baik akan dirasakan bangsa ini. Jadilah penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab buat kemajuan negeri ini. Jangan kita merasa bahwa ketika kita ada cah muda, seneng-seneng sakarepe dhewe, memanfaatkan waktu, tapi kita tidak pernah berpikir apa yang terbaik buat kita. Tapi kita tidak pernah berpikir apa yang terbaik buat bangsa ini. Natal hari ini menggambarkan bagaimana lahirnya Sang Juru Selamat yang datang ke dunia sebagai lambang damai sejahtera. Sebagai lambang damai sejahtera yang menerangi dunia ini, yang menerangi kegelapan ini, supaya dunia ini dapat terselamatkan. Oleh sebab itu kita yang percaya kepada terang itu, coba terang yang sudah ada dalam diri kita, terangkan kepada orang lain. Bercahayalah bagi orang lain. Basa Jawane itu apa ya? Saya lupa. Lupa deh, saya lupa bahasa Jawanya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menyaksikan sesuatu yang baik. Kebaikan dapat kita nyatakan sebagai bentuk keteladanan. Bapak Ibu, disadari atau tidak, wong Kristen itu termasuk sing taat loh. Tak baleni meneh, wong Kristen itu termasuk taat loh. Ibadah disuruh pakai masker, ya wis lah, nyaman gak nyaman kita pakai masker. Ibadah harus pakai tanda jaga jarak, ya sudahlah, nyaman tidak nyaman kita harus jaga jarak. Kasih cuci tangan, ya kita cuci tangan. Kasih termogan, ya sudah kita keluarkan untuk termogan. Sadar nggak sadar sebenarnya kita termasuk orang yang taat. Kalau kita keluar kemana-mana kita bayangkan, kadang-kadang awake dhewe pakai masker di tengah-tengah wong degawe, kayak wong asing, kayak orang asing loh ya. Sing wong sepuirang degawe gak ono sing pakai masker, blas ketepas. Sing awake dhewe dadi wong Kristen buah nganggo masker. Kadang-kadang ya isin dhewe, isin sing liyane ora nganggo masker kok aku nganggo masker. Aku iki kaya wong asing kok. Tapi itu wujud ketaatan. Kita sedikit tetapi dilihat orang, oh ya wong Kristen iku anjene taat-taat kok. Ning ndi ya nggawa, ya nganggo. Kita tunjukkan bahwa kita ini terang yang baik. Kita ini adalah seseorang yang memiliki keteladanan bagi orang lain. Iso dibaca orang lain, itu adalah bentuk kontribusi yang positif. Mungkin kita nggak bisa berbuat banyak Bapak Ibu, ya kan? Kita nggak bisa mengubah bangsa ini secara nggak bisa. Coba mulai dari diri kita sendiri. Lakukanlah sesuatu yang positif di mana kita berada. Sehingga panitia Natal tanya kepada saya, Bu, temanya apa? Saya langsung katakan, bangkit untuk negeri ini. Saya pengen ketaatan kita untuk negeri ini nyata. Wayahe bayar pajak ya bayar pajak. Jenengan aja mikir kancane ora bayar ya ora digudak polisi kok. Wayahe bayar motor lah ora bayar tak patekke wae. Wujud ketaatan coba kita mau lakukan itu. Engkau lek wis lek ada surat tagihan pajak datang baru saya mau bayar. Apakah cara seperti itu kita taat kepada pemerintah? Coba, ternyata wong Kristen iku loh, neng tulisannya bayar pajak, orang ono sing bolong. Ya kan? Kita baik di mata pemerintah. Lek ono opo-opo ambek pemerintah dijak nyengkuyung. Karena apa? Kita dipercaya. Kita dipercaya. Opo-opo RT-ne wong Kristen. Lek misalnya ono opo-opo RT-ne wong Kristen mesti dijak rembukan karena mereka bisa dipercaya untuk memberikan nasihat yang baik. Itu adalah kontribusi yang positif. Kita mungkin nggak bisa berbuat banyak dengan cara seperti itu. Ternyata kita sudah bermanfaat buat orang lain. Ya kan? Berbuatlah sesuatu yang baik. Berbuatlah sesuatu yang berdampak positif bagi orang lain. Jangan memperkaya diri kita sendiri. Kalau kita bisa lakukan sesuatu, lakukan. Jangan kita halang-halangi. Ojo lah, gitu ya. Kita berpikir, lek aku buat untuk mereka, kenaan mereka. Coba kita buat untuk diri kita aja. Natal itu setahun sepisan. Saya selalu katakan kepada panjenengan, mari untuk situasi Natal seperti ini, berbagilah kepada orang lain. Berbagilah kepada orang lain.
Saya sebagai hamba Tuhan wajib mengingatkan ini. Mari setiap tahun itu ada perubahan. Tahun ngarep aku kudune luwih apik. Oh tahun ngarep kudune aku luwih baik meneh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita di dalam sebuah kesulitan besar jangan anggap sebagai beban berat. Jangan kita meratapi sehingga itu menjadi penghalang untuk kita menabur. Jangan kita terlalu prihatin sehingga mengurangi semangat untuk kita berbuat baik. Yang perlu kita pikirkan di situasi sulit, bagaimana kita bisa tetap memberikan kontribusi yang positif. Tuhan memberkati. Selamat Natal 25 Desember dan menyambut tahun baru 1 Januari 2020. Kita percaya kasih setia Tuhan nyata bagi setiap kita yang mengamini firman Tuhan ini. Berkontribusilah baik, berkontribusilah yang baik buat kota di mana kita tinggal. Berkontribusilah yang baik buat bangsa ini. Karena satu hal kecil yang kita lakukan bisa membawa perubahan besar. Amin. Kita berdoa. Saya mohon Bapak Pendeta untuk bisa berdoa menutup firman Tuhan ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa, menyatukan hati untuk meresponi firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di surga, kami menaikkan ucapan syukur. Firman-Mu mengingatkan kami akan kepedulian kami, akan cinta kasih kami terhadap negeri kami. Oleh karena itu kami bersyukur firman-Mu telah mengingatkan kami, memotivasi kami untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Dalam setiap kondisi kami saat ini, kami terus berdoa, Tuhan kuatkan kami melalui firman-Mu yang sudah kami terima di acara Natal Jemaat Tuhan GITJ Badung-Harjo Utara. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh memberkati kami, dan terus memberikan kami kekuatan untuk terus berjuang dalam kehidupan kami di tengah-tengah situasi sulit karena pandemi yang terus dan terus kami rasakan. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus akan pulihkan bangsa kami. Berkati Ibu Tutut yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau juga memberkati hamba-Mu ini. Tuhan pakai lebih heran lagi dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan untuk firman-Mu pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah terus menghidupi setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada yang bertugas.